Budi Mulia, selamat datang di podcast SMK Budi Mulia. Yeay, asik, hari ini kita ada tamu spesial nih. Betul banget, sebelumnya perkenalan dulu dong kita ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jen. Dan aku Sylvie. Kita akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang spesial hari ini. Betul banget, ya kan? Benar menarik banget. Bener, ya kan? Tak kenal maka tak sayang ya. Wah, ya betul. kan? Oleh karena itu mari kita perkenalkan bintang tamu kita hari Yaitu ini. Ibu Weni. Halo semuanya. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Ini manggilnya apa? Tadi sobat apa? Sobat Budi Mulia. Oh, sobat Iya, Budi Sobat Mulia. Budi Mulia, Oke. kita manggilnya. Siap. Jadi nama saya Weni Pahlemi. Jadi kegiatan sehari-hari itu adalah dosen di Universitas Mercu Buana. Kemudian juga jalanin bisnis juga. Wow. Kemudian aktif juga di komunitas relawan anti hoax. Wow. Oke. Sangat menarik ya. Bener, banyak Teman-teman banget yang semua. butuh kita ulik ya Bener. dari ini Banget. karena kayaknya seru banget ya. Banget, apalagi obrolan kita hari ini. Bener-bener relate banget sama anak muda zaman sekarang. Betul, apalagi anak muda zaman sekarang itu paling suka dengan sosial media ya. Betul. Nggak mungkin enggak Nggak ya. mungkin enggak. Sosial media itu Iya. nomor satu banget Bener. sekarang ya. Kayak hampir nggak mungkin ya anak Betul. muda nggak pakai sosial media. Betul banget. Dikit-dikit upload ke SG, ya nggak? Dikit-dikit TikTok dikit-dikit, gitu iya ya kan, joget TikTok itu anak-anak zaman sekarang, generasi kita banget ya, itu masih banget sampai sekarang bersosial media sangat aktif gitu iya ya. Gak jauh beda kok sama saya. Beda-beda Wow. tipis. Jadi Semuanya ya sosial sama. media tidak memandang ya, tidak Iya. memandang generasi ya. Betul. Baik. Oke, sekarang kita pengen tanya-tanya nih Bu, tentang bersosial media nih, untuk generasi muda zaman sekarang juga, jenis-jenis media sosial yang menurut Ibu itu ada apa aja sih Bu? Oke, jadi tadi Jane sama Sylvie kan sudah bilang ya, kita nggak bisa hidup tanpa sosial media. Iya. Ya bisa dibilang 24 jam, Betul. ya kan? Petujuh ya. Betul. Dan nggak bisa jauh-jauh smartphone itu dari tangan kita. Iya. Ya, sekolah, belajar di rumah juga, bahkan tidur pun nggak jauh-jauh dari jangkauan kita. Ya nggak sih? Betul. Gitu. Kalau pertanyaannya sosial media mana yang tepat, tentu saja itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap jenis sosial media punya karakteristiknya masing-masing. Ya kan, kayak misalnya Instagram itu kan kekuatannya misalnya di gambar gitu, sementara kalimatnya sedikit aja gitu. Iya. Tapi kalau TikTok dia kekuatannya di video dan pendek-pendek ya. Iya. Berapa menit maksimal? Sekarang sih udah sampai 3 menit. Iya, udah sampai Iya. 3 menit. Ya, tapi lumayan. poinnya pendek ya, Iya, dibanding betul. misalnya YouTube, YouTube gitu, iya. gitu. Terus misal tadi ya sesuai dengan kebutuhannya apa kalian misalnya atau sobat Budi Mulia, jangan kalian ya, kayaknya jauh banget nanti bedanya. Teman-teman ya, sobat Budi Mulia misalnya senangnya mengekspresikan ide gagasan itu lewat tulisan, berarti mungkin TikTok nggak cocok gitu, pakainya blog. Masih tahu blog kan ya, masih kenal blog kan ya, jenis-jenis fasilitas di dalam digital media itu selain vlog ada blog, sebelum vlog itu ada blog, jadi kalian tuh bisa nulis, bisa panjang lebar itu tuh di blog. Karena kalau Twitter itu kan dibatasi katanya ya, berapa kata 180 apa sampai sekarang. Tapi kalau di blog itu mau berhalaman-halaman bebas. Cerita kita bebas ya Bu. Iya, Bener-bener disitulah gitu. Jadi memang dengan adanya digital media itu jadi wadah ekspresi kita semua ya, nggak juga anak muda, nggak ada kaum muda juga, semuanya bisa. Karena kan ya itu tadi pengguna internet di Indonesia itu penetrasi internetnya udah makin lama makin banyak ya. Memang sih penggunanya memang anak muda di umur di bawah 25 tahun itu banyak, paling nomor 1 yang pengguna internet di Indonesia. Gitu. Wah, seperti itu ya. Jadi media sosial itu tergantung kebutuhan ya. Iya, Tergantung betul. kalau kita sukanya bikinnya video ya ke TikTok ya kan. Betul. Kalau kita sukanya nulis kita ke blog Kalau ya. sharing-sharing foto, Instagram, jadi sharing kehidupan. media sosial itu tergantung kebutuhan dari Betul kita masing-masing. banget. Nah, selain ngomongin media sosial, kita kan bakal bahas tentang meme ya. Meme, Iya jadi kan, salah satu tentang meme. konten yang sering banget dibikin sama
generasi-generasi Betul, muda ya kan? maupun Jadi tua. betul, lebih dikemas dengan unik ya dalam Betul. bentuk meme ya sekarang ini. Nah mungkin dari kita udah sering denger meme, nah tapi kita mungkin beberapa belum tahu ya meme itu apa meme sih itu Bu? apa sih ya? Oke. Tapi sebenarnya saya mau bilang anak muda itu ngapain aja sih di sosial media? Oke, kalau Sylvie gimana? Kalau aku biasanya kayak upload kegiatan aku kayak daily life lah, aku kemana aku upload gitu. Aku suka apa, kayak aku suka kucing gitu ya, kayak kalau kucingnya lagi lucu gitu aku upload gitu. Kalau aku kayak gitu sih, keseharian yang di sekitar aku aja gitu. Sama aku pakai media sosial untuk aku punya bisnis online juga kebetulan. Asik. Jin? Kalau saya sendiri buat ya kehidupan aja sih sebenarnya, untuk yang hal-hal yang saya sukai gitu. Terus juga saya lagi belajar tentang fotografi, pengen dijadiin Instagram tuh buat wadah karya-karya aja gitu. Profile ya. Iya, kalau lagi mau belajar lihat untuk Sylvie dan Jin itu bisa lihat di hasil karyanya, Iya, fotonya betul. di Instagram. Iya. Jadi salah satu selain cari informasi, anak muda itu menggunakan sosial media untuk mencari hiburan. Iya, Ya kan, betul, main betul. games itu salah satunya ya Iya, kan, betul. gaming, gamers itu, dan salah satunya juga mencari hiburan dari gambar-gambar Iya. dan video ya. Kalau tadi ngomongin kita fokus di meme, itu adalah paduan antara tulisan dan gambar yang ada di sosial media sebagai ungkapan atau ekspresi senang, susah, marah dan lain sebagainya. Jadi asal katanya itu dari mimik. Ya, jadi sebenarnya sebelum ada sosial media, kata ini tuh udah muncul di tahun 76. Tapi karena ada sosial media, internet dan lain sebagainya, jadi makin udah jadi budaya, udah jadi fenomena, ya kan? Viral, ya kan? Saya mau kasih satu contoh. Tahu Ibu Menteri Susi Pujiastuti? Iya. Ya kan, waktu itu beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, ya kan? Dan dengan tegas beliau bilang begini, kapal asing itu dilarang ambil ikan di perairan Indonesia. Kalau ada yang lakukan itu, maka akan saya tenggelamkan, ya kan? Jadi sosok Ibu Susi dengan mukanya yang serius dan telunjuk tangannya ke depan itu kan jadi viral banget, tulisannya tenggelamkan. Tapi kemudian berkembang karena kreativitas para content creator ya, tenggelamkan. Sennya ke kiri tapi belok kanan, tenggelamkan gitu. Jadi semuanya fenomena yang ada di masyarakat yang mereka tangkap, yang mereka capture itu ditempelin dengan kata tenggelamkan yang viral itu gitu ya. Dan contoh-contoh meme-meme lainnya yang akhirnya siapa di sini yang nggak ketawa senyum-senyum gitu ya kalau lihat meme ya kan, gitu kan. Dan jadi itu tadi jadi budaya, jadi fenomena, jadi wadah kreatif tadi ya, kreativitas tadi, gagasan, ide tuh ditampilin nggak cukup dengan kata tapi juga dengan gambar, atau dengan gambar atau dengan kata, atau paduan keduanya. Gitu. Jadi di sini udah ngerti ya meme itu kayak gimana. Mungkin teman-teman semua banyak yang kayak teman-temannya suka kayak bercanda tentang meme, tapi meme itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin banyak banget teman-teman yang kayak gitu ya, dan sekarang akhirnya udah mengerti isinya. Jadi meme ternyata gitu. tuh gambaran ya, ekspresi ya kita untuk senang, ada sedih, menghibur ya kan, ada juga mengkritik ya enggak. Iya betul. Nah, Bu, apa sih pengaruh meme untuk kaum muda zaman sekarang gitu? Iya. Itu tadi yang paling bukan receh ya, karena gembira dan bahagia itu kan sumber kehidupan ya. Kalau kita sedih dan bete dan males, baper, jadi kegiatan semua nggak beres. Tapi untuk menghibur yang jelas ya, untuk siapa nih di sini yang punya yang nyimpen kumpulan meme lucu? Saya juga. Kalau nggak aib temen tuh suka terus dijadiin ya kan? Ada tulisannya gitu, stiker, stiker WhatsApp ya, sebar satu sekolah. Itu agak kesel sih, cuman lucu juga gitu ya. Kalau mukanya lagi kayak cengok gitu, ntar jadi apa ditulis. Dan pada saatnya kita keluarin pas saat yang tepat. Kadang lucu dan seru. Kadang kan zaman sekarang apalagi teman-teman semua tuh kalau di WhatsApp tuh ya kan, jadinya pada ngirim stiker. Jadi stikernya tuh udah
udah ada dengan Muka-muka kata-kata kita semua. muka-mukanya gitu, jadi Dengan udah kata-kata. mengekspresikan tanpa harus bales ngetik gitu. Iya betul, itu yang pertama menghibur pertama dan utama ya, apa namanya, menghibur kita semuanya ya. Apa kan kita juga kirim itu dengan maksud menghibur ya kitanya, tentu saja dengan sense of humor yang sama ya. Jangan kita bisa lihat yang mau kita kirim apa meme itu juga punya sense of humor yang sama, jangan sampai jadi baper, Iya, jangan sampai betul. akhirnya kita mau maksud menghibur dia bersama-sama ketawa, terus akhirnya yang di sana nggak punya sense of humor yang sama, atau di situasi di sana lagi nggak sama Iya, frekuensinya kan, betul. itu ya gitu. Terus kemudian fungsi lainnya tadi itu apa tadi ya, ada kita itu sebagai sarana marketing, Oh, media promo. iya betul, saya Ya, sering lihat sih itu iya sekarang, kan? zaman sekarang ya. Itu apalagi sekarang itu apa generasi kalian tuh generasi Z ya, Iya. udah nggak milenial lagi kan, masih udah jauh masih muda-muda sekali ini, apa sudah punya bisnis, Iya, ya kan, betul. sudah belajar untuk berbisnis, sudah belajar menjadi apa namanya mandiri dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu meme adalah medium untuk promosi yang cukup efektif, karena nggak perlu modal yang terlalu besar, yang penting kreativitas. Betul. Dan Gitu. orang juga kan karena kalau lucu, kalau meme kan jadi nggak bakal di skip ya. Iya. Karena kan kalau orang kan lihat ya udah langsung scroll aja gitu ya kan. Tapi kalau dibentuknya meme dibaca dulu ya kan, ujungnya ada promosi gitu kan. Jadi Iya. penasaran kepo stalk. S3 marketing. Asik. ada satu lagi nih. Jadi apa namanya, ada meme banyak banget ya, viral dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa melatih generasi muda itu untuk membangun kecakapan berbahasa. Oh iya. Ya, jadi kan itu ada kalimat dan ada gambar. Itu kan kalau kita berbahasa kan nggak cuma berbicara, tapi juga menulis, menggambar dan segala macam. Jadi ini masuk dalam kegiatan juga literasi media digital. Ya, kalau teman-teman pernah dengar kata literasi, pernah dengar kata melek, ya, melek media, cakap, keterampil menggunakan media, ini juga masuk dari sini. Jadi bagaimana kita bisa membaca meme, membaca tanda kutip ya, bukan membaca ABCD literally ya, literally membaca, tapi juga menganalisis gitu. Nanti abis ini saya akan bahas soal bagaimana pentingnya kita menganalisis sebuah meme gitu. Dan nanti abis ini kita juga mungkin akan latihan untuk bikin sekaligus ya, gitu. Oke, Nah, kayak tadi gitu. kan Ibu udah bilang ya, karena kadang takutnya orang yang lihat meme juga bisa tersindir ya, Betul. tersinggung ya kan, dia nggak nyampe gitu ya kan, padahal kita bercanda ya kan, tapi sebenarnya mah tapi mereka baper gitu ya kan, kalau bahasa Nggak anak sesuai sekarang, target ya. kan kadang kayak kesel lagi jelek dijadiin meme gitu kan, ada yang kesel. Nah menurut Ibu batasan-batasan apa aja sih ya dalam membuat meme nih? Apalagi terkadang meme juga suka mengkritik pemerintah ya kan, tentang politik. Nah batasan apa aja sih biar nggak ada pihak-pihak yang tersinggung ya kan, karena pada tujuannya kita mau menghibur ya kan, lewat meme. Good question ya. Jadi gini, pertama-tama adalah gunakan kata-kata yang sopan. Ya, jangan ada caci maki, jangan ada apa namanya, ujaran kebencian ya, hate speech, itu jangan gunakan itu. Kemudian kedua, jangan menghina ya. Jadi di Indonesia itu, saya boleh cerita sedikit ya, konteks Indonesia. Jane sama Sylvie pernah dengar SARA nggak? SARA ya. S apa? Suku, A agama, R ras, A antar golongan. Kalau suku tahu ya, ada berapa puluh, ada ratusan suku dari apa namanya, Aceh sampai Papua sana dan lain sebagainya. Kemudian ada agama, kita tahu. Kemudian ada ras. Kalau ras itu berhubungan dengan bentuk fisik. Ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada bentuk tubuh yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, kemudian warna kulit dan lain sebagainya. Sementara kalau antar golongan itu ada kalangan menengah ke bawah, ada menengah atas, ada golongan kota, ada golongan desa, termasuk profesi dan lain sebagainya. Semua lengkap ya, di Indonesia itu ada semuanya. Nah, kita sebagai content creator gitu, atau meme creator, kita harus perhatikan nih aspek-aspek ini gitu. Jangan sampai menghina
jangan sampai membuat tersinggung kelompok SARA ini gitu. Jadi ribet ya? Iya, karena kita belum membuka diri untuk mau belajar. Ini tuh apa sih gitu. Kan kalau kalian pergi ke Amerika beda lagi nanti konteksnya, nanti beda lagi mana nih yang sensitif atau yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hormati tata nilai orang-orang yang di luar dari kita, yang berbeda dari kita. Gitu. Jadi sepanjang kita belajar itu sambil kita bikin, sambil kita mengamati lingkungan kita bikin gitu, jangan sampai harus belajar pinter dulu ya gitu, terus ngelotok undang-undang dan lain sebagainya gitu ya, apa undang-undang ITE ya kan, ada undang-undang anti pornografi, porno aksi dan lain sebagainya, tapi kita tetap kreatif, tapi kita tahu ada batasannya, kita tahu ada tracknya, kita ikuti aja. Dan satu lagi, tidak boleh menghina presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi, itu pertama tadi apa? Tidak mengandung sara. Tidak, kedua gitu ya. Yang pertama kan tadi sopan. Jangan caci maki, kalau bisa jangan keluar ada binatang-binatang. Kebun binatang ini jangan dikeluarin. Gitu ya. Gitu, terus karena nanti kita dampaknya atau implikasinya gini, pas kita yang lihat ilfil lah sih ngelihat promo atau meme yang kasar, ya kan? Apa sih gitu? Kenapa sih mau promosi sampai segitunya? Gitu kan? Jadi kita yang tadinya mau lihat jadi skip kan? Gitu sebenarnya. Diri sendiri ngeliatinnya kok gini banget gitu ya? Iya betul, makanya jadi akhirnya kan apa yang kita bikin, kita perhatikan siapa yang akan baca, siapa yang akan dengar, siapa yang akan nonton. Ya, audiens kita itu siapa gitu ya. Dan secara spesifik, tapi secara umum kita hidup di konteks Indonesia gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian konteks tadi itu tidak menghina presiden dan pemerintahan, ini apa namanya, lembaga negara lainnya, itu juga harus diperhatikan gitu. Karena kalau melihat anak zaman sekarang nih suka agak lain ya, mungkin ya. Dia suka menyamakan negara lain dengan negara kita. Mungkin yang negara lain menormalkan sesuatu itu, tapi belum tentu Indonesia menormalkan itu, seperti itu. Jadi suka salah tempat. Betul, ya. Kita bandingin negara barat dengan Indonesia tentu gak bisa. Kita lebih agamanya lebih kental dan lebih kuat ya, tentunya kita nggak bisa sebebas. Ada tata nilainya yang berbeda. Ya, nilai-nilai yang nggak usah beda negara, beda keluarga aja. Kan ada tata nilai di keluarga saya yang paling penting tuh ini, tapi di keluarga yang lain bukan itu yang penting juga, tapi nggak paling penting. Terus kita mau mau berantem gitu, ini yang paling bagus ini kan enggak gitu. Jadi saling menghargai, menghormati. Nah, dan itu terekspresikan dalam tulisan yang kita bikin, kalimat yang kita ucapkan, gambar yang kita ilustrasikan, itu terrefleksi, itu terlihat dari hasil-hasil kerja kita gitu. Siapa nih yang bikin gitu, bisa di track, ini siapa yang bikin, gitu. Makanya Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saling menghargai satu sama lain. Baik, ini kita kan habis ngomongin tentang meme ya tadi juga. Nih tips nih, cara membuat meme tuh gimana sih Bu? Cara membuat meme ya itu, dia kan kita itu kan punya keresahan ya. Kita juga memperhatikan sekeliling kita gitu, ada yang something going wrong gitu ya, atau yang bagus juga kita apresiasi gitu ya. Nggak cuma yang jelek aja kita kritik, tapi yang bagus juga kita apresiasi. Nah, modal itu sebenarnya modal kita memperhatikan, modal kita melihat sekeliling gitu. Jadi itu ada modal idenya. Ya, modal kan ide dulu kan. Betul. Awalnya tuh ide dulu, gagasan dulu, baru kemudian kita tuangkan dalam tulisan atau dalam gambar atau dalam video. Itu dulu ya, punya ide dulu. Terus ya itu tadi, kita tahu kita mau taruh di mana, ya kan. Sosial medianya kita sudah tentukan sebelumnya kan, sesuai dengan kebutuhan kita tadi itu kan. Terus kemudian ya itu tadi, kita pilih kata. Jadi kita belajar bahasa Indonesia itu kan bebas ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa apapun ya, digunakan gitu. Tapi gunakan dengan baik dan benar, perhatikan ejaannya, perhatikan pilihan katanya dan lain sebagainya. Sekali lagi, ilfil nggak sih kalau ngelihat
ejaan bahasa Inggrisnya salah kan. Ngelihat ejaan itu kan cuma a click away, istilahnya cuma persekian detik gitu loh. Tahan, sabar gitu ya sebelum klik enter atau klik segala publish atau send dan segala macam tuh tahan dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Jangan buru-buru, jangan cepet-cepet gitu, karena itu tadi implikasi atau dampaknya itu panjang. Ya kan kita ada beberapa kasus yang berhubungan dengan meme ya, yang akhirnya sampai masuk ke kepolisian, ada bahkan sampai ancaman penjara. Betul. Gitu. Oke. Kita udah bahas banyak banget ya. Nih teman-teman nih udah tahu nih abis. Jadi udah ngerti ya meme tuh kayak gimana ya. Nah, kita mau ngapain sekarang? Jadi kita bakalan seru-seruan nih ya. Betul. Teman-teman di sini ya, walaupun sobat Budi jadi kita nggak cuma bertiga nih, kita nggak cuma bertiga, kita di sini juga bareng teman-teman kita yang nonton di sini, kru-kru kita yang bakalan nyobain bikin langsung nih ya, cara membuat meme kan, karena kan udah kita kasih tahu tipsnya, apa aja yang nggak boleh dalam meme. Banget. Nah jadi kita bakal bagi nih dan kita bakalan kasih mereka ya. Iya betul. Nih mungkin ya. minta tolong untuk kru. Nah ya, dibikin ya yang sebagus mungkin, nanti ibu sendiri yang bakal menilai ya. Di review ya, di review. Kalau gini, kalau misalnya waktunya nggak cukup mau bikin gambar, ya kata-kata, kalimat aja juga boleh gitu. Atau kalau memang jago gambar, ya bisa juga. Gitu. Atau ya itu tadi ada tenggelamkan terus bikin yang lainnya apa gitu. Bikin stickman aja ya, stickman bulat gitu. Boleh. Sekarang tuh segala sesuatu karena bisa dijadikan meme ya. Cuma diem aja itu orang diem aja bisa jadi lucu gitu loh. Kalau sesuai dengan targetnya. Ya bahkan stickman aja kan kita lucu gitu lihat stickman. Padahal stickman cuma kayak gini gitu. Salah satu karakteristik generasi Z ini juga sentuhan personal itu tuh jadi ciri mereka. Jadi tadi seperti yang Jin bilang, gambar ini kemudian dikreasikan, ditambah ini, ditambah itu. Jadi mereka enggak terima jadi, tapi dibikin lainnya, ditambah dan segala macam. Jadi ada personal touch mereka, dan itu jadi ini kebanggaan juga, ini buatan saya gitu ya. Itu jadi ciri-ciri juga tuh, karena memang aplikasi ataupun sudah tersedia kan segala macam. Sekarang untuk edit foto, untuk edit video itu udah nggak perlu PC yang canggih-canggih gitu kan ya, di handphone aja dalam waktu cepat, waktu singkat itu udah jadi gitu. Saya amazed banget itu cepet banget gitu loh. Tapi ya itu tadi, saking banyaknya kadang-kadang kita lupa mengevaluasi atau menilai, tahan dulu, tarik nafas dulu 2-3 detik, ini udah oke belum? Kira-kira kalau ini viral, apa yang terjadi buat saya? Resikonya keluarga, sekolah, kampus dan lain sebagainya gitu. Karena mirisnya sekarang apa-apa langsung upload ya. Betul. Benar-benar jejak digital. Sat. Seremnya lagi sekarang kan apa-apa live ya. Betul. Seperti yang sempat viral ya, mandi lumpur ya kalau nggak salah. Iya. Itu kalau kata orang ngemis online ya, yang kata-katanya itu kan miris banget ya dilihatnya. Harusnya yang sarana live yang tadinya bagus kan untuk berjualan, betul banget, atau sharing sesuatu, tapi kayak orang-orang kok makin kesini makin gak mikir, salah gunakan jadinya. Itu miris banget sih. Mungkin sobat Budi Mulia ya, aku yakin kalian nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itulah ya, di luar nalar. Ya, maksudnya itu nggak baik lah ya. Betul. Ya, menjaga nama baik sendiri dan nama baik keluarga, orang tua ya kan. Dan pikir melakukan segala sesuatu, pikir resikonya sebelum melakukan tapi jangan sampai itu menghambat kreativitas, betul. ekspresi kalian dan lain sebagainya. Tadi itu tahu tempatnya gitu, tahu di mana kalian, dengan siapa dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya private, ada hal yang sifatnya public. Yang sifatnya private ya kalian simpan sendiri, misalnya ada buku harian gitu, jangan sampai keluar dan segala macam gitu. Terus ada kalau misalnya mau curhat atau mau cerita juga pilih-pilih juga gitu. Jangan sama semua orang dan segala macam. Jadi baik-baik juga bisa membedakan, ini hal-hal private loh, ini hal-hal publik gitu. Ini boleh saya ceritakan ke siapa, hal ini jangan ceritakan ke siapa. Apalagi di sosial media nggak akan bantu kita juga ya kita ya kan.
misalnya ya, update apa status atau bahkan mengeluarkan meme sekalipun untuk menunjukkan atau mengekspresikan apa yang kita rasa gitu ya. Itu ya mungkin kita happy sesaat, tapi kan kita tadi itu perhatikan risikonya dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Karena media sosial kan hanya sarana ya untuk kita berekspresi mungkin ya. Oke, ini kita beralih ke sosial media nih Silvi. Oke. Nah, menurut ibu pribadi nih, konten apa di media sosial apa sih yang menurut ibu tuh berhasil gitu ya? Karena kan biasanya konten media sosial itu ada targetnya sendiri. Nah, yang menurut ibu berhasil nih untuk kayak guide targetnya itu apa? Iya, itu ya ada kan ada namanya customer engagement ya. Kalau kita bicara tentang sosial media gitu, apalagi kalau yang disebut influencer gitu-gitu ya. Betul. Terus apalagi bahkan kita sebagai personal pun sebenarnya sesungguhnya kita sedang bukan mengumpulkan ya, kita sedang gini, kalau kita menyampaikan ide, kita mau orang lain dengar ide kita kan. Tapi kalau cuma 1-2 cuma terbatas kan yang mendengarkan atau yang memahami ide kita. Jadi mau nggak mau kita butuh sejumlah orang kan untuk mendengarkan ide kita, ya kan. Kalau bisa ide ini bersambut dan kemudian dilakukan banyak orang seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Kalau itu hal yang baik kan kenapa enggak? Betul. Kan gitu ya. Nah jadi apa namanya, konten yang baik itu ya yang direspon ya, dan kitanya juga berusaha untuk meraih apa yang disebut dengan engagement tadi ya, pelekatan gitu sama follower kita, sama pendengar kita gitu. Jadi kita cukup aktif, rutin, jangan aktifnya cuma 1 minggu, abis itu tidur atau hilang 1 bulan gitu, terus nggak lama dan segala macam. Nah itu juga ya dari segi waktu, dari segi kontennya, kemudian kontennya juga apa yang istilahnya nggak terlalu random, orang bisa tahu kita itu fokusnya kemana gitu ya. Personal branding tadi yang Silvi bilang kan, saya tuh pengen dilihat sebagai apa, Silvi pengen Jane itu ingin dilihat sebagai ahli fotografi misalnya gitu kan. Nggak harus dianya yang muncul, tapi hasilnya, hasil jepretannya, hasil karyanya, karena yang mau ditonjolkan karyanya. Kecuali kalau memang dia adalah ingin dilihat sebagai sosok yang misalnya model atau apa ya, orangnya gitu kan ya, hasil jepretan orang gitu. Jadi the beauty orangnya itu sendiri, bukan the beauty of kreasinya gitu kan gitu. Nah kemudian ya itu apalagi kalau misalnya akun-akun atau yang memang sengaja untuk personal branding, marketing dan lain sebagainya ya, strategi-strategi sosial medianya juga harus lebih detail lagi, lebih terancana lagi. Tiap pekan, tiap minggu itu dibikin tuh dari hari Senin sampai Kamis, kontennya apa, isinya apa tuh udah dibikin, udah di planner, udah di planning. Jadi kalau hari Senin mungkin gambar, hari Selasa video, besok lagi giveaway dan lain sebagainya gitu. Lama-lama cuma meningkat, akhirnya ya jadi viral dan lain sebagainya gitu. Oke, Bu, ini mungkin pertanyaan saya juga ya, termasuk pertanyaan saya juga, gimana sih Bu cara gunain sosial media secara tanggung jawab supaya tuh media sosial bisa jadi support system bagi kehidupan profesional sekarang gitu. Oke, ya itu tadi karena kan masih pelajar ya. Jadi tadi itu sosial media support system, jadi support aja gitu. Yang utama adalah kalian berinteraksi secara real, secara sekarang online, onsite gitu ya, atau offline gitu ya. Jadi enggak menjadikan itu addicted gitu ya. Enggak bisa tiba-tiba kena serangan panik gitu kalau misalnya bukan nggak ada HP, HP-nya ada atau jadi ketergantungan. Betul. Iya, terus kayak itu tuh kejauhan nggak rentangnya? Saya tergantung situasi sih. Kalau misalkan situasinya keadaannya lagi sedang bosan nih, lagi misalkan lagi belajar atau mungkin lagi ada kegiatan kayak syuting kayak gini gitu, kan pasti jauh banget dari HP ya. HP cuma digunain buat ya untuk melihat pekerjaan aja, kayak gitu-gitu aja sih. Cuma kalau misalkan lagi bosen, kadang suka kelepasan gitu, jadinya lupa gitu, main terus gitu sampai lupa. Iya. Jadi kalau aku
kalau aku pribadi aku emang dari dulu dibatasin sama mami aku ya untuk main HP. Jadi kadang HP ketinggalan aja aku ya udah. Oke. Ya, jadi kan kadang sekolah aku pernah ketinggalan HP itu berkali-kali sampai teman aku tuh nanya, kok bisa sih ketinggalan HP-nya, emang nggak dipegang? Aku tuh pagi-pagi nggak mainin HP, jadi kayak ya udah gitu, kalau ketinggalan ya udahlah gitu. Oke, good. Sangat berbalik karena saya orangnya nggak bisa. Cuma kalau lagi bosen ya nggak ada yang bisa dikerjain, tugas sudah semua, ya pasti main TikTok, main Instagram. Iya. Terus-terusan. Iya kan ada ya kayak misalnya apa mental ill gitu ya gara-gara sosial media kan, terus ada istilahnya FOMO gitu ya. Betul. Apa fearing of missing out gitu, pokoknya gua harus yang pertama kali tahu apa yang terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, terus kalau bisa gue yang pertama kali share. Iya kan, yang pertama kali tahu, yang pertama kali share gitu. Kalau udah lambe turah ya. wah, kalau udah ada yang duluan share duluan, wah gitu kalah gitu. Betul. Udah gitu, jadi ya itu. Jadi dan apa kemudian beberapa apa mental ill yang berhubungan dengan sosial media yang addicted tadi ya, segala macam. Nah itu akhirnya kita yang kan sudah cukup dewasa lah ya, bisa nentuin saya lagi belajar, kalau belajar saya tutup dulu, saya matiin dulu setidaknya, atau silent mode dulu dan segala macam. Itu cara-cara kita untuk, dia cuma support system kok gitu. Kalau kita bikin dia atau jadikan dia main system gitu ya, jadi begitu gitu, kita nggak bisa lepas dari dia. Dan akhirnya nggak cuma mental ill, mata jadi ill juga ya kan, betul. Sakit mata kan, minusnya nambah dan lain sebagainya, terus berair dan segala macam, terus pegel juga ya kan, capek juga, terus karena kita akhirnya malas olahraga, nonton olahraga ditonton aja, bukan dikerjakan. Betul. Jadi produktif kita yang harusnya kita lakukan tapi malah HP. Ini orang bagus sih, coba ngeliat aja gitu. Kalau gue kayak ada nih misalnya workout apa, di save aja. Di save aja. Di save doang, di like doang gitu. Kemauannya sih ada, niatnya nggak gitu ada. Ya kan? Buat nanti. Nanti aja gitu. Ntar lupa abis itu. Udah sampai kelelep biasanya. Iya. Sampai bawah-bawah itu. Atau resep-resep tuh biasanya kan kayaknya enak gitu ya. Ntar udah sampai bawah juga nggak dibikin-bikin. Iya. Udah kayak gitu terus. Kayak gitu aja. Serius. Iya. Nge-save aja kerjaannya. Oke nih kita sebelum ke akhir-akhir pesan dan kesan nih ya, kita mau minta meme yang tadi kali ya. Boleh ya. Boleh meme yang tadi. Kita lihat-lihat nih. Sambil ini kali ya, sambil dikumpulin. Menurut Ibu tantangan dan resiko apa aja sih dalam membuat konten? Oke, saya mau cerita satu hal nih. Beberapa waktu yang lalu itu ada meme yang beredar, yang viral itu sebuah diskotek di Indonesia. Oke. Meme-nya itu adalah meme promo miras. Oh iya, saya tahu itu ya, yang mengandung agama ya. Iya, jadi dua nama ini free alkohol, free minuman keras. Siapa namanya? Yang pertama Muhammad, yang satu lagi Maria. Oh iya. Kita tahu dong siapa Muhammad? Iya. Kita tahu siapa Maria? Iya. Gitu. Artinya si pembuat meme ini tuh artinya kan kurang sensitif ya, gitu, bahwa di Indonesia itu nilai-nilai agama itu penting, bahwa kita itu sangat menjunjung tinggi, salah satunya tadi itu SARA tadi, unsur yang hubungan suku dengan agama, dengan ras dan dengan antar golongan itu kita respect, kita hormati gitu. Dan kita tahu mana yang menurut si A dengan 4 ciri-cirinya dia tadi, dia itu sangat menjunjung ini nilai-nilai ini. Masa kita provokasi sih? Jadi misalnya Sylvie itu nggak suka kalau misalnya diomongin tentang misalnya sukunya, terus Jin ngeledekin terus, ya kan? Terus kan harusnya kita tahu batasan. Sylvie itu sukanya ini, nggak sukanya ini. Jadi Jin nggak akan ganggu-ganggu di wilayah atau area itu. Sebaliknya gitu juga. Sylvie tahu Jin itu nggak suka kalau diomongin misalnya soal nilainya misalnya gitu. Itu kan itu dia ya. Jadi kita ya udah jangan ngebahas itu gitu. Jadi supaya hubungan harmonis kan? Betul. Gitu. Nah, ini si meme ini akhirnya apa? Dilaporkan ke polisi dan ancamannya maksimal berapa? 10 tahun penjara. Banget ya. Ancamannya ya, ancaman maksimalnya ya. Jadi karena dianggap penistaan atau penodaan agama gitu. Ya, jadi penting banget nih apalagi kan nanti bekerja gitu ya, baik bekerja sama orang atau bekerja sendiri ya, punya perusahaan sendiri atau punya apa namanya?
punya usaha sendiri, menjadikan meme atau apapun konten yang disebarkan di sosial media, yaitu tadi tujuannya tetap tercapai, lucu, tetap menarik, tetap tapi aman. Betul. Aman dalam arti gini, bukan aman maksudnya kita takut banget, bukan. Tapi kan kalau menghina siapa yang suka? Nggak ada yang mau, nggak ada yang terima orang yang menghina. Betul. Tidak ada, kita nggak bisa toleran sama orang yang kasar kata-katanya, kan gitu ya. Artinya itu common sense kan? Sebenarnya itu bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Dari risikonya sampai seperti itu. Gitu. Oke. Kayak gitu ya. Tantangannya ya. Bahaya itu ya, mungkin dianggapnya sepele tapi bisa langsung dipenjara 10 tahun ya. Ancamannya seperti itu. Jadi kita nggak boleh nih nggak boleh sembarangan lah ya kan. Kalau udah menyangkut agama, seperti kayak orang udah tahu ya kalau kayak gitu tuh udah pasti nggak etis lah untuk banyak kok ide-ide lain yang menarik. Masih banyak, luas banget pengetahuannya, itu luas banget sebenarnya. Kenapa harus itu gitu ya kan? Lebih baik berhati-hati ya kan dalam berbicara. Oke, nih sekarang udah ada 2 nih. Udah mungkin ada kita 2. kasih ke Mungkin Ibu. yang lain masih membuat ya saking ininya. Saking ini ya, yang biar lucu yang baca untuk kaum receh ya aja. Oke, nih ya, jadi, boleh kita baca Silvi. Aku dulu ya. Nah, jadi ini gurunya yang ngomong, Bapak kasih tugas kelompok, anggotanya kalian pilih sendiri. Terus murid yang dimusuhin satu kelas be like. Kelas be like kosong semua. Jadi maksudnya gimana? Ya silent gitu ya. Langsung kayak ya nggak ada yang milih gue. Oke. Masuk. Oke, nih ada lagi guru. Kata guru, barisan bangku paling rapi, balik pulang duluan. Murid SD langsung rapih kayak barisan tentara. Karena mau pulang. Ternyata nggak suka belajar. Anak SD dulu tuh kayak gitu. Saya juga. Ini jalan-jalan kayak pulang sekolah main gitu. Bawaannya pengen main gitu. Kalau anak SD belum. Iya kan kayak bener-bener. Iya bener. Tentara aja kalah gitu ya kan. Langsung diem gitu. Oke, sekarang Silvi kita lanjutkan untuk pesan dan kesan nih. Pesan dan kesan Ibu untuk generasi muda dalam bersosial media nih apa, Bu? Iya, kesannya pertama saya tuh amazed gitu ya sama generasi muda gitu, kemampuan akses sosial media, digital media digital itu canggih banget, cepat banget, savvy ya istilahnya ya. Cerdas banget gitu dengan bersosial media, nggak usah diajarin, nggak usah belajar, ngelihat aja sebentar jadi gitu ya. Dan ada itu tadi sense of personal touch-nya gitu, pingin bikin sendiri, pingin tambahin ini, pingin lagu tempel ini dan lain sebagainya, pokoknya sampai mereka perfect banget dengan hasilnya gitu, sehingga itu tadi mungkin mereka lama pegang handphone atau di depan PC bukan main-main gitu ya, tapi memang mereka sedang membuat hasil karya gitu ya. Jadi itu ya kesan saya salut dan pesan saya ke situ. Terus kamu pesan kalau pesan ya itu tadi banyak membaca. Membaca itu kan nggak melulu membaca dalam arti literally membaca ya, tapi memperhatikan, kemudian mendengarkan orang lain, mendengarkan alam ini. Buat apa? Buat kita gunakan untuk nyuri ide ya, ambil ide gitu. Kita nggak mungkin tiba-tiba bisa ngomong, bisa nulis kalau nggak ada yang ada di pikiran, nggak ada idenya gitu. Terus gimana dapat idenya? Ya tadi membaca. Itu aja. Oke, wah ini kita udah ngobrol seru-seruan banget sama Ibu Weni, panjang banget dan yang pasti menginspirasi kalian ya dalam bersosial media, bermanfaat. Betul. Jadi kita lebih banyak tahu ya apa aja batasan-batasan dalam bersosial media dan jadi ngerti ya cara bikin meme. Betul. Jadi kita tahu meme itu seperti apa, kan sampai seluk-beluk. Oke, makasih banget Ibu Weni udah mau mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan takut berkreasi ya, tetap menginspirasi dan lain sebagainya ya. Oke. Makasih banyak Ibu. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton kita sampai akhir ini ya, yang mau mendengarkan kita tentang bersosial media. Semoga kalian senang dengan konten kami pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, kepoin juga sosial media kita. Banyak banget, ada Instagram, TikTok juga. Jangan lupa dikepoin ya. Oke, bye-bye.